Ya Pak Paul Butar-Butar, sebagai Eksekutif Director Indonesia Renewable Energy Society atau Masyarakat Energi Terbarukan Indonesia, bagaimana pendapat Bapak tentang prediksi pembangunan renewable energy di tahun 2022? Menurut ESDM, Pak, target kita tahun 2025 adalah 23%, dan pencapaiannya baru sebesar 14%. Bagaimana prediksi Bapak tentang hal ini? Kebetulan hari ini dilaksanakan launching sosialisasi dari RUPTL 2021 sampai 2030. Dalam hal ini kita memberikan apresiasi kepada pemerintah karena untuk pertama kalinya kapasitas terpasang yang direncanakan untuk selama 10 tahun ke depan itu lebih besar energi terbarukan, mencapai 51,6% energi terbarukan untuk pertama kali. Makanya itu menjadi disebut sebagai Green RUPTL gitu ya, RUPTL hijau. Nah, dari target pengembangan pembangkit itu sekitar 20-an giga itu akan berasal dari energi terbarukan dan 19 giga dari pembangkit berbasis fosil. Nah, yang penting juga yang menjadi catatan adalah bahwa pembangkit fosil yang akan masuk itu adalah yang memang sudah tanda tangan kontrak dengan PLN. Jadi diharapkan tidak ada katakanlah pengadaan baru untuk pembangkit berbasis fosil. Nah, itu hal yang positif yang kita dapat hari ini. Itu kalau melihat prosesnya itu ya, proses untuk mencapai titik ini, mencapai lebih besar dari energi terbarukan itu sudah berlangsung mulai dari akhir tahun kemarin. Akhir tahun 2000 baru selesai, baru ditandatangani minggu kemarin. Dari situ kita dapatkan gambaran betapa alotnya perjuangan Menteri ESDM hingga berbagai pihak bisa menyetujui katakanlah pembangunan energi terbarukan lebih besar dibanding pembangkit berbasis fosil. Itu hanya di atas kertas. Nah, jadi pertanyaannya memang seperti yang Bapak tanyakan tadi, bagaimana kita merealisasikan itu? Langkah apa yang harus dilakukan supaya yang 20 giga ini benar-benar bisa terbangun dalam waktu 10 tahun ke depan? Nah, sebagai catatan bahwa target itu dalam sampai tahun 2025 itu cukup besar yang akan dibangun dalam waktu sekitar 4 tahun, kurang dari 4 tahun harus sudah COD gitu ya. Nah, artinya dibutuhkan langkah-langkah khusus, prosedur khusus, dan juga kontrak khusus supaya target itu bisa tercapai, supaya 23% itu bisa tercapai gitu. Karena ini pemerintah kan mengejar target itu 23%. Nah, makanya kalau mau memobilisasi pendanaan itu, memobilisasi investor untuk berinvestasi untuk mencapai 2025 sampai 2030, sebenarnya secara prinsip bukan pekerjaan yang sulit. Tapi dengan catatan harus ada beberapa poin yang memang benar-benar disiapkan pemerintah. Yang pertama, saat ini sudah ada draft peraturan presiden tentang harga energi terbarukan. Ini bisa menjadi kunci untuk bisa mencapai target itu. Kalau ini sudah disahkan, maka PLN punya dasar hukum untuk melakukan pengadaan secara besar-besaran. Gitu. Karena itu masalah harga gitu ya. Jadi PLN bisa punya dasar untuk menetapkan harga untuk pengadaan yang lebih besar. Kemudian yang kedua adalah proses pengadaannya sendiri. Seperti yang saya katakan itu, dibutuhkan proses pengadaan yang transparan, terbuka, jelas prosesnya seperti apa, sehingga si investor atau pengembang itu bisa benar-benar mempersiapkan apa yang harus mereka persiapkan, dokumen apa yang harus dipersiapkan, dan sebagainya. Nah, kalau ini ada, berarti tinggal nanti bagaimana PLN melaksanakan pengadaan itu. Nah,
Ini menjadi kunci sebenarnya. Kalau ini bisa dilaksanakan dengan baik, investor itu akan datang. Nah, baru yang ketiga, itu adalah masalah kontrak. Bagaimana bunyi kontrak antara PLN dengan pengembang. Jadi kita selalu mengatakan bahwa kontrak itu harus bankable untuk project finance. Seperti apa yang namanya bankable? Bankability itu sebenarnya terkait dengan risiko. Bagaimana membagi risiko antara pengembang, PLN sebagai pembeli, dan juga lender sebagai pemberi pinjaman. Ketertarikannya si pemberi pinjaman kan hanya bagaimana caranya supaya uangnya bisa kembali. Bagaimana memastikan itu? Apa yang harus dilakukan? Bagaimana melihat risiko itu di dalam kontrak? Nah, kan ini yang penting sebenarnya dilihat. Di sisi lain pengembang juga pengen lihat atau investor itu ingin lihat kalau saya investasi kapan duit saya akan kembali. Kan berapa tingkat pengembaliannya. Kan ini poin-poin yang harus dilihat. Dan tentunya bagi PLN sendiri kalau saya beli ini mana yang lebih murah, saya beli ini atau beli sana gitu. Nah, jadi hal-hal inilah sebenarnya yang harus terlihat dengan jelas di kontrak itu gitu loh. Jadi PPA, Power Purchase Agreement, yang bankable untuk project finance itu benar-benar diperlukan dan itu harus ada pada saat pengadaan. Gitu. Nah, baru yang terakhir itu bagaimana insentif yang bisa disediakan oleh pemerintah untuk investor. Tadi saya menyinggung tentang tax holiday. Nah, jadi kalau bisa tanpa melihat nilai investasinya, harusnya pemerintah bisa memberikan tax holiday kepada setiap pembangunan energi terbarukan. Baru yang kedua, yang juga sangat penting adalah karena kita investor itu ingin melihat berapa besar dana yang mereka bisa alokasikan. Nah, kalau misalnya pengadaan barang dan jasa dari domestik itu bisa dibebaskan PPN-nya, itu akan sangat membantu untuk mengurangi beban dari si pengembang. Kenapa itu menjadi perlu? Karena kita bayangkan PPN itu 10%, kalau yang 10% itu digunakan untuk menambahkan investasi, itu berarti semakin banyak yang mereka bisa investasikan. Nah, apakah itu bisa dilakukan pemerintah? Tentunya bisa. Contohnya, membeli mobil, toh sekarang PPN-nya dihapus, pembelian rumah PPN-nya dihapus. Dulu ada itu namanya PPN ditanggung pemerintah untuk panas bumi. Dulu ada. Kenapa nggak dilakukan sekarang gitu? Nah, jadi pembebasan PPN itu bisa dilakukan asal pemerintah mau. Gitu. Nah, jadi inilah 4 poin yang perlu dipertimbangkan pemerintah kalau mau menarik investor sebanyak-banyaknya, termasuk pendanaan tentunya dari lembaga perbankan.